Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu dilakukan terus-menerus, maka mau mengingatkan hal yang penting. Atau ketika orang tua berbicara kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya ini misalnya ya, "Ayo harus belajar, ayo harus belajar, ayo harus mengerjakan tugas," itu berarti hal yang penting. Artinya yang memang diulang-ulang. Dan kenapa? Karena ada satu hati yang mau diberikan di dalam perkataan tersebut. Saya mengingat juga ketika kata-kata yang paling penting itu akan kita ingat selama-lamanya begitu ya. Saya ambil contoh film aja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari pernah nonton Avengers tentu saja ya. Ya mudah-mudahan tahulah Avengers ya. Avengers yang terakhir dengan judul Endgames gitu ya. Lalu ada Iron Man ini mengatakan kepada anaknya, dan ini menjadi terkenal, habis film itu jadi terkenal. Kata-katanya kepada anaknya yang paling kecil, "I love you," gitu ya. Lalu dijawab anaknya itu ya yang paling kecil, "I love you 3000," gitu ya. Dan itu menjadi viral. Dan ketika saya melihat ternyata perkataan ini bukan karena skenario yang harus dikatakan demikian, karena pemeran yang bernama ya Robert Downey Jr. gitu ya, itu kata-kata yang dia ucapkan secara nyata di dalam kehidupannya setiap hari. Ketika anaknya mau tidur, anaknya ada 3 ya, anaknya mau tidur dia katakan demikian, "I love you 3000, I love you 3000," gitu. Dan akhirnya sutradaranya itu menulis karena itu menjadi kenyataan dari si Robert
Downey Jr. ini dia mencantumkan di dalam film itu begitu. Dan ini akhirnya dia terkenal karena memang sungguh luar biasa begitu ya. Langsung si Iron Man bilang, itu sangat banyak, 3000 itu banyak sekali I love you-nya begitu. Hari ini begitu juga kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dan Minggu Paskah yang ketiga ini adalah minggu yang ketiga dan yang terakhir di mana Yesus menampakkan dirinya ketika dia bangkit. Artinya menyatakan kesaksian kebangkitannya untuk yang terakhir. Jadi 3 kali, 3 peristiwa begitu. Dan apa yang mau diungkapkan oleh Tuhan, artinya Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa misteri Paskah yang telah kita rayakan hendaklah menjadi pusat hidup kita sebagai orang Kristiani. Karena apa? Kebangkitan ini nyata. Kebangkitan ini bukanlah legenda atau juga misteri, enggak. Karena ini terjadi dalam sejarah. Bukan hanya para rasul, kalau kita mengatakan para rasul tahu ya, gitu ya. Tetapi ada sejarawan pada zaman itu yang bukan Kristiani, dia mencatatkan peristiwa itu. Jadi sungguh-sungguh bahwa peristiwa ini bukan peristiwa agama saja, tetapi juga terjadi di dalam sejarah dunia. Bahwa Yesus ketika itu menderita, dia wafat, dan akhirnya dia bangkit. Ini dikatakan oleh sejarawan. Ya. Jadi ini kenyataan. Dan kenyataan ini yang perlu kita agungkan. Misteri kebangkitan menjadi pusat hidup kita. Dan sekaligus dengan kebangkitan ini, Allah mengundang kita untuk mewartakan firman Tuhan. Mewartakan kebangkitan Tuhan. Dengan cara apa? Tentu saja panggilan hidup kita masing-masing di dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Kita berani untuk mewartakan kebangkitan Tuhan ini. Gitu. Panggilan kita mulai dari keluarga kita. Apakah kita sudah menampakkan kebangkitan Tuhan? Gitu ya, kepada sekitar kita. Walaupun tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pewartaan ini tidaklah mudah. Betul ya, tidak mudah. Tetapi kita bisa mencontoh para rasul. Dalam bacaan pertama dikatakan demikian. Di mana para rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah dan dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi serta ditegur oleh imam agung. Akan tetapi mereka dengan penuh semangat dan pantang menyerah terus mewartakan tentang Yesus. Bahkan ketika mereka dicambuk, mereka keluar, mereka bersuka cita. Saya bisa bayangkan gitu ya. Kita bisa membayangkan. Tapi kalau kita sendiri ya, saya belum tentu bisa seperti itu. Tetapi mereka dicambuk, hanya mereka keluar dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena bisa merasakan penderitaan Yesus. Artinya mau mengingatkan kepada kita apa? Bahwa pewartaan tentu saja kita akan mengalami tantangan-tantangan. Tetapi tantangan itu bukanlah penghambat. Tantangan itu menjadi satu poin di mana kita bisa mewartakan kasih Allah. Oleh karena itu permenungan yang sangat baik dan sangat indah, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid hari ini. Ketiga kalinya dikatakan dalam Injil, gitu ya, terakhir dikatakan demikian. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya 3 kali dia menampakkan diri. Dan mereka mengetahui percis sekali apa yang dikatakan Yesus. Ketika mereka, Simon Petrus katakan kembali ya, ketika mereka kembali menjadi nelayan, Simon Petrus bilang, saya mau nangkap ikan. Lalu para rasul yang lainnya, saya mengikuti engkau, saya mau nangkap ikan juga. Dan apa yang terjadi? Yesus berdiri di pinggir pantai lalu mengatakan, kamu punya makanan enggak? Tidak ada gitu. Tidak. Lalu dia katakan percis seperti dia memanggil para rasul. Tebarkanlah jalamu di kanan, maka kamu akan mendapatkan ikan. Dan terjadi. Dan akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa itu adalah Tuhan. Hari ini juga kita merenungkan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mewartakan Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja pertama-tama adalah penting adanya kesatuan dengan Yesus.
Sama seperti para murid bersatu dengan Tuhan dalam perjamuan, begitu juga hidup kita. Ketika kita mau mewartakan Kristus, maka hidupilah Ekaristi sebagai pusat bagi hidup kita. Kenapa? Semakin kita hidup dalam Ekaristi, semakin kita bisa menyerupai Kristus. Karena apa yang kita makan itu akan menjadikan nutrisi bagi kita, nutrisi, kehidupan bagi kita. Dan kesatuan inilah yang diinginkan oleh hidup Tuhan sendiri. Kenapa? Karena bersatu dengan diri Tuhan, terutama dalam sakramen-sakramen yang telah diberikan Yesus kepada kita melalui gerejanya, maka kita juga akan selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, kita akan terus mendengar kata-kata Yesus kepada kita, apakah kamu sudah mendapatkan ikan? Ketika kita berkata tidak Tuhan, maka Tuhan katakan dalam hidup kita, tebarkanlah jalamu di kanan. Tebarkanlah jalamu di kanan. Kita juga begitu. Kita mau sungguh-sungguh supaya kita bergaul dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bergaung dalam hidup kita. Dapatkah kamu mendapatkan ikan? Bisakah kamu melakukan hal ini? Dan yang lainnya ya, tidak. Dan akhirnya Tuhan memberikan kebijaksanaannya. Itu yang pertama, jadi hidup di dalam Tuhan, di dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua adalah mari kita hidup dalam kebersamaan orang-orang beriman. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa cukup saya percaya Tuhan, tidak lagi perlu bersekutu, maka dia adalah pendusta. Kenapa? Hidup dalam Tuhan artinya maka saya harus hidup bersama dengan saudara-saudari yang lain. Hidup bersama dengan Tuhan artinya saya harus bergaul dengan yang lain. Kenapa penting? Karena di dalam pergaulanlah kita sungguh-sungguh bisa diberi kekuatan yang membantu kita untuk hidup bersama dengan Kristus. Belajar untuk mencintai, belajar untuk mengasihi, belajar untuk dibina dan dibentuk di dalam hidup komunitas. Kebersamaan orang-orang Kristiani. Dengan bersama-sama komunitas, kita bisa mencontoh kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Saya belajar banyak dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dari anak-anak muda. Belajar menjadi seorang bapak itu tidak mudah. Seringkali mungkin marah. Tetapi mereka mengingatkan, ayo Romo, jangan marah-marah Romo. Belajar dari pelayanan para astemamkur, dekor dan semuanya. Belajar dari hidup keluarga. Sehingga kalau saya berkumpul dengan keluarga itu saya bisa menikmatinya. Kenapa? Karena saya bisa belajar, oh jadi seorang ayah itu seperti ini. Oh jadi seorang ibu itu seperti ini. Jadi saya banyak belajar. Dengan bersekutu, maka hidup bersama-sama. Inilah panggilan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, agar bisa mewartakan Kristus, tidak ada lain dua hal inilah yang kita hidupi. Yang pertama, menghidupi sakramen-sakramen. Kenapa Tuhan memberikan kepada gerejanya? Karena Tuhan tahu kita tidak mampu menghidupi hidup kita tanpa Dia. Oleh karena itu, sakramen ini adalah sakramen keselamatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik kurang lebih dikatakan demikian. Sakramen adalah tanda dan sarana ya dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Artinya ini sebuah sarana, tanda supaya kita bisa menghidupi kekudusan kita. Dan yang kedua, belajar dari saudara seiman, maka kita bisa melihat betapa luar biasanya saudara-saudari seiman ini yang membantu, yang menguatkan. Dan akhirnya kita bisa belajar rendah hati bahwa saya tanpa mereka tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita mohon rahmat ini terutama dalam hidup kita. Dan biarlah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon sungguh-sungguh Tuhan berkaryalah supaya saya dapat mewartakan kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan ini adalah harapan kita semua. Harapan untuk supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Agar kita juga meminta rahmat bagi hidup kita masing-masing.